Semoga dengan ilmu yang sedikit yang saya sampaikan ini, Allah memberikan berkah kepada kita semua. Ambil baik dan buang buruknya jauh. Kalau ada kata-kata yang buruk yang pernah saya sampaikan, itu datang pada diri saya sendiri, dosa saya sendiri. Tapi jika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah lewat diri saya dan lewat Bapak Ibu saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal munkarin. Kebenaran itu selalu datang dari Tuhan. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu untuk menerima kebenaran. Sahabat KSS, tibalah kita di penghujung kisah Dzulqarnain radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah di episode akan datang 475 kita akan membahas tentang Ashabul Kahfi, tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang panjang di dalam gua Kahfi. Sahabat ya gimana? Ya salam no. Ya salam. Ya. Sahabat. Ya salam, Masya Allah. Oh. Naam. Kita kembali lagi sahabat di dalam surah Al-Kahfi di ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadha rahmatun min Rabbi. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صدق الله العظيم. Baru saja saya bacakan surat Al-Kahfi ayat 98 dengan ayat 99. Setelah keberhasilan Raja Dzulqarnain radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah menguasai kerajaan timur dan barat di dalam genggaman kekuasaan, sampai beliau dijuluki sebagai Dzulqarnain, pemilik dua tanduk. Dua tanduk itu bukanlah tanduk yang muncul di kepala beliau, akan tetapi sebagai penguasa kerajaan timur dan di bawah kekuasaannya beliau menyatukan kerajaan. Dan beliau pula yang berhasil menaklukkan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj untuk sementara waktu dengan tembok dinding yang didirikan. Semua ini adalah prestasi yang besar yang dimiliki oleh Raja Dzulqarnain. Namun tidak terlepas keberhasilan ini, kesuksesan ini didapat oleh Raja Dzulqarnain sampai dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tidak terlepas semua ini dari pertolongan, dari takdir Allah, dari izin Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Muhammad, Allahumma, pemilik kerajaan dari seluruh kerajaan, Allah yang Maha Raja di atas. Engkau ya Allah memberikan tahta kepada siapa saja Engkau kehendaki. Kau bisa mencabut
kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Kau dapat memuliakan bagi siapa yang kau kehendaki. Kau dapat menghinakan bagi siapa yang kau kehendaki. Pada engkau, pada keputusanmu, segalanya adalah baik. Sesungguhnya engkau ya Allah maha bisa dengan segala sesuatu. Menurut apa yang kau takdirkan, Allah, Allah, Allah. Begitu kita menyaksikan, begitu kita melihat tentang keistimewaan seorang Dzulkarnain, maka akan lahirlah di dalam hati kita mengistimewakan siapa? Allah. Membesarkan siapa? Allah. Memuji siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini tidak terlepas dan pertolongan, pengawasan, bantuan Allah subhanahu. Sekiranya Dzulkarnain tidak dibantu oleh Allah, maka Dzulkarnain tidak akan dapat kerajaan yang besar, timur sampai barat, dan tidak bisa menutupi dinding buat memenjarakan Ya'juj wa Ma'juj. Semua ini dari Allah. Oleh karena itu, sehingga menjadi kewajiban bagi seorang Dzulkarnain senantiasa memuji Allah Azza wa Jal. Beliau adalah seorang raja yang bertauhid kepada Allah. Nantikan kisah kelanjutannya, karena ini kisah penutup tentang Dzulkarnain. Tetap di KSNS Yasa. Mendoakan hijab ini. Nabi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon berjaya dan surga. Amin ya rabbal sahabat. Bagi-bagi dong. Ini kosong-kosongan aja. Aina kue nastar, aina rambutan. Wah, karena ada rambutan kan. Hormat belum ngetik. Ya, sahabat, lanjut. Kelamaan. Kalau lupa. Bukan lagi lupa. Lupa ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Karena seorang Dzulkarnain radhiyallahu ta'ala anhu memahami, meyakini bahwa selama ini bantuan yang diberikan itu adalah bantuan dari Allah. Dan beliau meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, sehingga beliau termasuk raja yang dikenal senantiasa bersyukur kepada Allah. Kayaknya di sini kan tadi ada di surat Al-Kahfi ayat 98. Setelah beliau berhasil menaklukkan timur dan barat, berhasil menaklukkan untuk sementara waktu Ya'juj dan Ma'juj, apa yang beliau katakan? Beliau katakan apa? Hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat dari Tuhan. Ini ilmu. Banyak di antara kita yang kadang dari nggak punya rumah, punya apa bekerja seorang ini Allah itu nanya Allah sebut Allah ibu bekerja ini kalau Allah gak bantu gak dapat. Ada orang kerjanya lebih keras dibanding kita, duitnya lebih gede. Udahlah, kita jangan suka banggain kerjaan kita pakai orang. Ini ilmuku, aku bisa kaya karena ilmuku ini, ilmu perdaganganku hebat, ilmu marketingku hebat. Orang kadang semua itu dari ilmu. Makanya seorang Dzulkarnain diriwayatkan
Setiap beliau melihat sebab-sebab yang ada di sekitarnya. Kan saya sudah pernah sampaikan di awal-awal bahwa di tentara Zulkarnain ada tabib, ada atibba, ada dokter-dokter, ada ahli senjata, ba'at sababa. Kan beliau senantiasa mengikuti sebab-sebab yang Allah takdirkan. Beliau usul orang-orang kuatnya ada, ya kan? Setiap beliau melihat pasukannya karena bertambah hari pasukan bertambah banyak, bertambah bulan bertambah banyak, bertambah tahun bertambah banyak. Akhirnya apa sahabat KSNS? Itu apa yang beliau, setiap beliau melihat pasukan yang besar, beliau tidak begini. Alhamdulillah. Dulu kita masih kecil, begitu kita udah jadi besar, begitu kita udah ditokohkan, begitu kita udah terkenal, alamat bentar lagi mau datang ke sana. Ghafarallahu lana wa lakum. Apa yang beliau, ini ilmu nih. Beliau sering ngomong, kalau beliau melihat bala tentaranya semakin banyak, beliau bilang, Fadlirah, dia ashkuru am akfur. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Percis ucapan yang diucapkan oleh Zulkarnain sama dengan yang diucapkan oleh seorang ahli kitab di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam yang berhasil mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam kedipan sebelum berkedip matanya Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkuru am akfur. Setelah ini aku bersyukur apa aku syukur. Itu ucapan Raja Zulkarnain. Setiap beliau melihat, setelah beliau membangun dinding besar, jadi istimewa kan? Liyabluwani ashkuru am akfur. Setiap beliau menang perang, hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Setiap beliau bisa berhasil memberikan makanan kepada seluruh pasukan, hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Takut menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah. Karena pilihan orang yang hidup di alam muka bumi, semua orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah tinggal dua jalur. Dia bersyukur apa kufur. Ayatnya semua kita apa? Kita semua hafal ayatnya. Anak kecil aja banyak yang hafal ayatnya. La in syakartum, itu hafal semua. La azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hafal semua ayatnya. Cuma kita kadang lupa. Kita lagi lupa. La in syakartum, jika engkau bersyukur, kata Allah, la azidannakum, aku dengan menambah nikmat kamu. Ya, apa yang Allah katakan? Jiwa syukur. Tapi jika kalian kufur, ingat azabku pedih, kata Allah. Artinya, diingetin azab pedih artinya apa? Yang kufur ya kena azab, bakal. Zulkarnain hebat, Zulkarnain istimewa, Zulkarnain kuat, tapi Zulkarnain betul-betul mengenal Allah. Apa yang Zulkarnain kenal tentang Allah? Zulkarnain betul-betul memaham, meyakini, mengenal bahwa Allah lebih berilmu dibanding, bahwa Allah lebih kuat dibanding, bahwa Allah kekal dan dia tidak kekal, dan bahkan dia memahami bahwa selama ini ilmu yang ada padanya, kehebatan yang ada padanya, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melahirkan jiwa yang tunduk hanya kepada Allah.
takut hanya kepada Allah. Taat hanya kepada Allah. Mengatur aturan, ikut aturan Allah. Tidak menjadi raja yang semena-mena. Begitu diberikan kekuasaan, melanggar perintah Allah. Apa yang Allah larang, dia larang. Apa yang Allah halalkan, dia halalkan. Itu kuncinya di situ. Setiap melihat kelebihannya, setiap melihat keistimewaannya, dia bicara min fadli Rabb. Dia beluan ashkuru am akur, nanti dikatakan. Makin berantem. Itu ada di surat ini. Dan termasuk ungkapan ahli kitabnya waktu Nabi Sulaiman. Ashkuru am akur. Itu ada di surat An-Naml. Surat ke-27 ayat 40. Tapi diambilnya yang di tengah-tengahnya tuh ada kalimat qala. Nah, fathahnya aja. Di tengah-tengah ayat tuh ada, dijadikan amalan aja. Jadi kita kalau setiap melihat kelebihan kita, gini aja deh. Ini segmennya berhenti nih. Kita lanjutin habis ini. Ya. Tetap di KSNS. Ya. Ngagung melestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, sekarang Masya Allah ya, Indo Fashion juga bisa ditonton di ini ya. Apa namanya? Ya, di smartphone. Nah, itu ya. Ada MNC Muslim. Jadi KSNS bisa terus disaksikan. KSNS bukan hanya di TV, tapi juga di mana-mana. Di mana-mana. Masya Allah, saya udah daftar. Ya, pakai Indo Fashion gratis, tinggal telepon aja. Ke 500-900. Nggak bayar, gratis. Kalau yang udah langganan Indo Fashion, ya ada yang mention. Ya, lanjut dulu, lanjut. Nanti kita lanjut. Udah. Jadi Nabiullah, Raja Dzulkarnain, beliau bukan Nabi. Raja Dzulkarnain radhiyallahu anhu setiap melihat kelebihan itu seperti itu. Ada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, itu ada di surat An-Naml ayat 40. Walaupun itu kisah untuk ahli kitabnya zaman Nabi Sulaiman, tapi beliau mengatakan duniaku, Tuhanku sedang diuji, aku bersyukur. Sadarkan diri pakai ayat itu bagus. Coba deh kalau yang lagi ngelihat rumahnya makin besar, makin kagum dengan hasil dagangannya, makin kagum dengan keadaan dirinya saat ini, segera katakan, ada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru. Inilah yang membuat jaya seorang Dzulkarnain. Karena apa? Bersyukur terus sama Allah. Dan mengingatkan dirinya untuk tidak berbuat kufur kepada Allah. La azidannakum, kata Allah, aku pasti tambah. Ditambahin terus kan. Ini ada ulama yang pintar ngajarin kita doa, minta luas rezeki, benar. Tapi minta doa jadi orang bersyukur itu lebih penting. Karena dengan bersyukur bertambah semua. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'iz'an. Jadi itulah yang Allah firmankan di dalam surah Al-Qur'an. Kemudian Dzulkarnain menjadi pemimpin yang adil, yang betul-betul menolong kaum buah. Ini prinsipnya. Ada orang minta bantuan, ditolong.
Kaum du'afa, orang-orang terzolimi, dibelain. Itu yang membuat Dzulkarnain makin besar, makin besar. Makanya saat orang itu di bawah sering nolong du'afa, orang itu akan diangkat. Tapi begitu diangkat malah dia zolimin du'afa, ya dia akan turun. Orang itu kalau mau besar ya mesti nyenengin kaum du'afa. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu tertolong karena orang-orang du'afanya. Kalau kalian perhatian dengan kaum du'afa, Allah yang wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong hamba Allah yang lain. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang punya jiwa kasih sayang diberikan kasih sayang oleh yang Maha kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala. Berikan kasih sayangmu kepada penduduk langit, para malaikat akan memberikan kasih sayang. Di saat kau berdoa, malaikat di langit, amin, kabulkan. Karena itu prinsipnya. Bersyukur sama Allah, terus sering nolak orang dia. Mana dia? Waktu orang doa apa minta tolong. Padahal bahasanya udah gak dimengerti. Kita kalau orang kita udah gak ngerti bahasanya, kita mau terus ngomong sama dia. Makasih banyak, cukup, sejauh. Ente ngomong apa? Iya, ngomong apa? Ini mau nggak paham nih? Ente tanya yang lain nih, bukan begitu? Ini Dzulkarnain nggak paham bahasa orang ini, bahasa penduduk ini nggak paham. Saya udah sampaikan kisahnya, sampai ditranslate ke 70 bahasa, baru nyampe ke bahasanya Dzulkarnain. Bayangkan, saking pengen tahu masalahnya apa masalah kalian tuh apa, sampai ditranslate ke 70 bahasa. Saya belum sampaikan tuh. Misalnya kan ada orang Arab datang ke pedalaman, ada orang pedalaman tidak paham bahasa Indonesia, tapi kepala sukunya paham bahasa Indonesia. Berarti kan orang Arab ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, terus kepala suku terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa. Udah dua, ya kan? Ini 70 baru paham. Itu dikejar. Saking pengen tahunya Dzulkarnain apa kesusahan sih. Karena begitu Dzulkarnain nyampe, keadaan daerahnya itu daerah yang nggak maju sama sekali. Gimana mau maju? Setiap mereka berhasil memanen sesuatu, Ya'juj Ma'juj datang, ngancurin. Boleh. Itu menjadi perhatian. Maka siapapun pemimpin ya, siapapun pemimpin. Mau itu pemimpin suatu daerah, mau itu pemimpin negara, mau itu pemimpin rumah tangga, itu pemimpin juga. Mau itu pemimpin sekolah, mau itu pemimpin diri sendiri, bersyukur sama Allah, perhatian sama yang dua. Kayak kita nih, kita mimpin diri kita nih. Harus perhatian kita. Mata lagi doa, mata lagi jadi doa apa nih? Tidur dong. Dimelek-melekin gini. Atas kemauan nafsu, mau nonton apa? Mau nonton apa? Yo, tengah malam nonton apa tuh? Pertandingan apa tuh? Saya nggak sebut namanya dah. Saya bilang dia apa ini? Nonton suatu pertandingan, nafsu di hatinya itu nafsu. Ini mata nggak mampu, kata mata. Iya nafsu, tapi saya nggak mampu, saya mau tidur. Agak boleh tidur. Ini pertandingan datangnya setahun cuma 2 kali. Kalau ente nggak nonton, aneh rugi. Harus nonton. Kata mata, aneh capek. Nggak boleh capek. Wah, dikasih air ke mata gini-gini. Itu kan nggak, itu udah zolim sama yang doa. Kita sama badan kita. Kita jangan sama orang lain, sama diri kita yang sering begitu. Ya.
Ini telinga, ya, denger tuh sebatas nih. Ini kagak, nyetel lagu sekencang-kencangnya, pakai ini nih. Yang buat apa tuh? Buat orang kalau lagi butek tuh, pakai apa? Hah? Iya, pakai ini ya. Kencang-kencang, jedar. Kasih telinga sakit, tapi lu nggak nafsu kepengen. Yuk, oh, astagfirullahaladzim. Nggak boleh begitu. Lihat tuh. Semuanya harus kita pakai. Kaki, lemah, kaki ini udah capek. Udah banyak lukanya. Nafsu kepengen main bola. Ayo main. Main nggak? Lu, capek kata kaki. Saya capek. Baru pulang kerja. Malam-malam saya capek. Main nggak? Nafsu. Dipaksa akhirnya pulang. Kakinya soplak gitu. Karena itu mementingkan yang lain. Jadi kita harus coba bersyukur sama Allah dan coba perhatikan kaum dua. Baik pada tubuh kita, baik pada keluarga kita masing. Itu yang akan ditolong, itu yang akan dibesarkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Kemudian sahabat KSNS, di ayat ini juga dikisahkan bagaimana Ya'juj wa Ma'juj itu keluar di waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Untuk mereka keluar dan mereka banyak menghancurkan alam itu. Kemarin memang sudah dibahas, tapi ini akan diperdalam lagi. Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon surga untuk akhwat, calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin, ya rab ya rab ya rab. Ya Allah ridha wal afu amma qad madha. Dari Ibu April ini lahirnya bulan April. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu April. Ya salam. Ya salam. Allah, ya salam. Sahabat. Ya salam. Mendengar cerita Syekh Fikri malam ini. Oh, ini waktu itu nih. Saya juga nangis. Alhamdulillah saya merasa merawat ibu bapak saya sampai akhir hayat. Alhamdulillah, Masya Allah. Berkah tuh Bu, ya, merawat ibu bapaknya sampai akhir hayat. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk itu. Untuk merawat bapak ibu kita sampai akhir hayat. Dulu ada kejadian kisah di Hadramut. Saya dapat kisah ini dari guru saya, Habib Umar bin Hafid Hafizahullah Tabaraka wa ta'ala. Kisah nyata. Hadramut ini diam. Kisahnya gini, ada satu orang udah tua. Bapak-bapak. Kalau ini bukan ibu, nih ayah. Kita ayah juga harus kita bakti ya. Ini udah tua banget. Ibu istrinya udah meninggal. Udah kembali ke rahmat. Lu Arabi itu. Dia punya tanah banyak. Tanahnya, ya kalian anaknya warisannya banyak. Tapi anaknya juga banyak. Anaknya ini saking pada perhitungan sama abahnya, dia bikinlah sistem apa? Jadwal mengasuh ayah. Jadi 3 hari di rumah anak pertama, 3 hari di rumah anak kedua, 3 hari di rumah. Kayak begitu.
Kalau nggak diambil, ayahnya diteleponin. Yang ente ambil ayah. Supaya dikeliling, ya. Di rolling. Nah, susah banget. Di rolling. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Tilu poe. Iya. Tilu poe. Ya. Akhirnya sampai terus begitu di rolling. Suatu ketika ayahnya ngomong sama salah seorang anak yang soleh. Ada anak di pertengahan itu yang kalau di situ nyambutnya bener gitu. Ayahnya tuh di apa ya? Ini kan hati ini berasa. Kita di rumah orang yang demen kita ada di rumahnya, sama di rumah orang yang orangnya nggak demen kita ada di situ, berasa nggak gitu? Berasa, biarpun dia senyum-senyum sama kita juga enak nih gitu loh. Maksud kondisinya gitu. Kalau enak gitu. Akhirnya abahnya ngomong, anakku yang soleh, tolong ente ngomongin sama semua kakak adik ente. Ente ngomong, abah mau di sini. Abah udah capek. Abah udah berumur, kalau abah mesti jalan ke sono. Di jalanan tuh abah tuh berat. Ya orang kalau udah tua kan nggak kuat mau jalan. Udah abah mau di sini, abah mau akhir hayat di rumah ente. Ente ikhlas. Ahlan wa sahlan bi. Tolong ente bilangin kakak. Jadi kalau mereka mau datang ke sini aja, ayahnya udah nggak bisa. Udah dia kumpulin kakak adik. Dia bilang, ini abah mutusin mau di rumah sampai akhir. Tolong ente semua meridhoi, karena kondisi ayah udah nggak mungkin. Dia di rolling terus. Apa kata kakak-kakak? Pinter ya. Maksudnya abah di rumah ente sampai akhir hayat. Terus nanti warisan ente yang paling gede kan? Kok ngomong warisan? Kata anak yang sama. Karena nggak ada urusan warisan. Abah mau di sini ente tanyakan langsung. Warisan tetap dibagi rata pasti sama abah secara Islam. Ah udah jangan banyak ngomong deh ente. Ente karena pulus ente ngerawat ayah. Nanti hitung-hitungan kan habis ayah meninggal. Si anak soleh ini ngomong astagfirullah aja, pakai astagfirullah deh. Kayak kita kagak tahu aja katanya. Udah tetap di rolling supaya semua dapat warisannya sama. Astagfirullah. Apa katanya? Ikhwa wa akhwat, ana ngurus abah ini li ajlil barakah. Ana pengen dapetin barokah orang tua. Itu aja. Karena Allah ngasih berkah orang yang nyenengin orang tua. Bukan warisan yang ana minta. Ana catat omongan antum. Kata abang, ente berani teken kertas hitam di atas putih? Kertas hitam ya. Teken hitam di atas putih. Putih kertas. Itu sih enggak nih. Ya, hitam di atas putih, teken bahwa ente ngurus abah sampai wafatnya dia, tapi ente nggak dapat sepeser pun dari harta. Mau nggak? Mau? Pulang. Abahnya dia ngurus. Namanya orang udah tua, kadang-kadang waktunya lagi kagak mau ngomel, dia mau ngomel ya. Orang udah tua kan lain. Kondisi udah tua nih. Kan balik lagi ke anak. Nah itulah kesabaran si anak. Kadang gini salah, maafi, dirawat abahnya sampai terakhir abahnya subhanallah. Kembali ke rahmat Allah di pangkuan si anak. Datang keluar. Habis dikuburin abahnya kumpul tuh. Kita masih megang ini perjanjian ya. Ente nggak dapat warisan sepeser pun. Gimana? Oh iya. Anak nggak perlu warisan. Nggak apa-apa. Memang itu anak sudah janji sama kalian kan? Ya. Warisan dibangun gede, warisan miliaran kalau sekarang. Tanah nih. Warisannya tanah banyak. Lu arodi.
banyak tanahnya. Miliar dibagikan. Wah, dia sepeser pun dah. Karena kan udah janji. Nggak lama kata guru saya, setahun waktu. Nggak sampai 2 tahun, setahun. Sana gas. Kondisi berbalik. Semua yang terima warisan miskin semua. Habis-habisan. Habis-habisan. Wah, ini yang nggak terima warisan sama sekali. Fulus. Ini apa ini? Ya tahu ini jari, itu kan kalau digoyang-goyang. Fulus, ya Allah, ibu-ibu ya. Fulus ini, yang soleh ini. Begitu dia dengar keluarganya pada susah, diundang ke rumahnya, diundang makan. Bayangkan, diundang makan habis gitu baru diomong. Tahu ngomongnya? Dimarahin gitu, dinasihatin? Enggak. Kualat kalian sama abah? Enggak, emang kita. Kita begitu dizolimin, begitu kita naik, habis deh tuh orang zolim balik dong. Dia enggak. Dia ngomong apa? Fanaqul lakum jazakumullah khair. Saya mau katakan sama kalian, saya terima kasih banyak. Semoga Allah membalas budi baik kalian. Kalau bukan karena jasa kalian, saya nggak dapat berkah seperti ini. Ya kan? Karena kalian ngizinin saya bawa abah sampai akhir. Jazakumullah. Atas kebaikan kalian, maka izinkan saat ini, ya, saya mau berikan sebagian harta saya untuk kalian. Dan urusan sekolah anak-anak kalian saya, insya Allah, nggak ada dendam. Ilmu Nabi Yusuf dipakai. Masya Allah. Jadi ini ibu ngerawat. Oh, ini belum selesai nih pertanyaan. Saya lanjut deh. Tetap di KSNS. Ya. Anda bisa bertanya pada Rasul di MNC. Apa yang dilakukan Umi Syekh Fikri? Sewaktu Syekh Fikri berada di Yaman, saya terharu sekali. Saya seorang ibu yang akan mencontoh Umi Syekh Fikri. Apa yang dilakukan seorang ibu untuk anaknya yang sedang menuntut ilmu jauh dari orang tua. Terima kasih saya ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir li ummi warda. Allahumma ighfir laha warhamha. Waghfir li ajdadina wa jaddatina wa walidina wa walidikum wa jami'il muslimin wal muslimat birahmatihi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat, ya salam. Ini sekarang kita masuk di ayat 98. Fa'idha ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. Maka apabila sudah datang janji Tuhan, dia akan menjadikan hancur luluh ini semua. Hanya Allah yang bisa menghancurkan. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Allah itu benar. Sempat ada yang ketinggalan di segmen sebelumnya. Ya'juj wa Ma'juj tiap hari datang pengen robohin apa namanya? Benteng itu. Begitu dia ngelihat matahari terbenam, balik. Waktu dia balik, dia bilang nanti kita datang lagi besok, kita hancurkan setengahnya lagi. Ternyata dia balik udah utuh lagi. Kayak begitu ya kelakuannya tiap hari. Ya'juj wa Ma'juj. Dia nggak bisa bongkar kecuali nanti sudah Allah izinkan terbongkar. Nah, ini di dalam kitab Al-Baghawi, wa qala Wahab innahum ya'tuna al-bahr fayasrabuna ma'ahu. Mereka akan datang pertama kali datang, mereka akan datang ke laut. Mereka akan minum air laut. Wa ya'kuluna dawabahu. Mereka akan makan itu binatang-binatang. Tsumma ya'kuluna al-khashab was-shajar. Mereka akan makan kayu-kayu dan pohon-pohon. Dimakan nama Ya'juj wa Ma'juj. Kayu-kayu sama pohon-pohon ini habis nih. Habis. Makanya kalau luar biasa ya. Subhanallah. Tapi apa? Wala yaqdiruna ayyatu Makkah walal Madinah wala Baitul Maqdis. Mereka tidak bisa masuk ke 3 tempat. Mereka tidak bisa masuk ke Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Baitul Maqdisnya mereka tidak bisa. Tanah-tanah haram mereka tidak bisa. Dan mereka apa? Mereka juga banyak membunuh manusia. A'udzubillahi min dzalik. Sahabat KSNS. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 99,
Wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'd. Wa nufiqa fis sur fajama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Ya'jud wa ma'jud sama manusia bercampur aduk. Kemudian nufiqa sur, ditiupkanlah sangkakala. Fajama'nahum jam'a. Lalu kami kumpulkan mereka itu semua. Selesai deh dunia. Masya Allah. Oh, sahabat kalian. Dan menurut informasi yang saya dapatkan di dalam Al-Qisah tentang Dzulqarnain, bahwa Dzulqarnain itu akhirnya kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sekitar umur 1030 tahun. Wallahu a'lam bis. Ada juga riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan umurnya adalah 100 tahun. Sahabat, mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga kisah tentang Dzulqarnain memberikan semangat kepada kita untuk apa tadi? Kalau mau jadi orang mulia, bersyukur sama Allah. Bersyukur. Setiap melihat apa aja, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Tulis di sini coba. Nih, sekarang tulis nih. Nah, segmen terakhir tulis. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Itu setiap kita melihat kelebihan, jadi supaya kita bersyukur terus sama Allah. Kemudian yang kedua, tolong yang duafa. Baik itu diri kita sendiri, baik itu orang sekitar kita, baik itu masyarakat. Tunsoru nabi duafa itu. Kalian itu ditolong dengan orang-orang duafa kalian. Negara kalau mau besar, kalau mau maju ekonominya, tolong duafa. Maju. Oke, undang-undang kita udah sangat benar banget. Ya kan? Orang miskin dipelihara oleh Allah. Tidak ditelantarkan, dipelihara, dijaga, diayomi, dikasih ilmu supaya dia bisa keluar dari kemiskinan. Begitu. Kalau begitu, Masya Allah. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. Ini semua karunia Tuhan untuk menguji setelah ini aku bersyukur apa kufur. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur kepada-Mu. Rabbi auzi'ni أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sahabat, saya mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Jika saya menyampaikan atau ada perilaku saya, sahabat lihat kurang, doakan saya agar akhlak saya semakin baik. Insya Allah akhlak sahabat juga akan selalu semakin baik. Dan kita akan berjumpa insya Allah senantiasa dalam keridhaan Allah dan akhlak yang baik. Sahabat KSNS, doakan saya dan program yang sedang saya bawakan ini, KSNS agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam-jamnya dijaga oleh Allah, pemirsanya dijaga oleh Allah, akan ditambahkan terus insya Allah. Allahu khairun hafidh wa huwa arhamur rahim. Doakan semoga berhasil rencana menuju episode 500 SNS, baik itu perjalanan ke tempat-tempat sejarahnya maupun musabaqah buat anak-anak yang berkisah dengan menggunakan gaya KSNS. Semoga itu berjalan semua dengan baik. Allah datangkan insya Allah
rezekinya min haitsu la yahtasib. Min haitsu yahtasib atau min haitsu la yahtasib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barakallahu fina wa fikum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wa akhukum fillah Fikritan. Wa nastaudi'ukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.